Rumah dipersilakan untuk kembali. Ya, saya mengucapkan shalom. Pada sudah kita di Tuhan kita hari ini bisa menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan ya. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ya dalam ibadah peneguhan pemberkatan kita, saudara kita dari saudari Gracia, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini buat mereka secara khusus ya. Ya. Cerai tidak ada dalam kamus keluarga Kristen. Cerai tidak ada dalam kamus keluarga Kristen. Ya, kedua mempelai sebelum masuk dalam pemberkatan nikah hari ini, mereka mendapatkan bimbingan pranikah. Bagaimana perjalanan hidup dalam rumah tangga penuh dengan tantangan pergumulan karena dua pribadi yang berbeda, kesukaan yang berbeda, gaya berpikir yang berbeda, budaya yang berbeda disatukan. Kalau memang sudah disatukan oleh Tuhan, maka suami istri tidak ada istilah cerai. Ya. Tidak ada kamus dalam keluarga kekristenan bercerai. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan hidup dari keluarga-keluarga Kristen yang ternyata ada juga ya yang akhirnya masuk dalam keputusan bercerai, berpisah. Ya, lanjut. Ini nggak bisa nih. Di dalam tema hari ini Matius pasal 19 ya, Matius pasal 19 ayat 6, demikianlah ya firman Tuhan berbunyi demikian. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Jadi yang namanya cerai, berpisah, putus, tidak ada. Karena dipersatukan oleh Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, waktu Yesus bersama dengan murid-murid, ya ada orang yang ingin mencemai Yesus, ingin mendapatkan jawaban apakah boleh bercerai atau tidak. Yesus Tuhan konsisten, firman Tuhan konsisten. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Matius 19 ayat 3, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Sepertinya ada peluang untuk bercerai. Lihat alasannya dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka coba pancing Yesus dengan pertanyaan ini. Dengan alasan apa saja? Nah, apa saja? Alasan sehingga memperbolehkan orang bercerai. Secara dunia ada orang yang kemudian berkata boleh saja. Sesuai dengan hak asasi manusia. Ya daripada keadaan seperti ini, tidak boleh bercerai. Tetapi fakta menunjukkan ada perceraian. Terjadi di kalangan orang percaya, orang Kristen. Yang tadinya mereka sudah diteguhkan pernikahan mereka, sudah diberkati pernikahan mereka. Datang ke gereja, berjanji satu dengan yang lain di hadapan umat Tuhan dan di hadapan jemaat. Tetapi faktanya, setelah diskusi sana sini, membahas kasus, berbagai kasus, akhirnya bolehlah, silakanlah
cerai saja, itu sepertinya jalan yang terbaik. Kira-kira apa saja? Ya, apa saja alasan sehingga memperbolehkan perceraian? Firman Tuhan berkata, tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau hal ini terjadi? Oh, masalah kekerasan dalam rumah tangga. Suami-suami pulang dalam keadaan mabuk, istri terus dipukuli. Pakpuk. Ya, di sini nggak ada. Ya, di sana-sana ya. Ada nggak Bapak Ibu tahu orang Kristen sudah diberkati, tapi suami-suami kalau pulang, waduh, babak belur istrinya. Ada ya? Ya, yang lain lah, tidak ada di sini. Daripada istri mati, istri mengadu kepada keluarga, saya dipukuli. Masa indah hanya bulan pertama bulan madu, bulan kedua bulan madu, bulan ketiga bulan madu, bulan 4 bulan-bulanan. Halo, jangan sampai nanti Saudara Lemon menjadi pribadi yang bulan-bulanannya adalah istri, nggak boleh. Ya, waduh, kekerasan dalam rumah tangga, istri menderita. Oh Pak Pendeta, bukan hanya istri yang menderita Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu nggak, ada loh suami-suami juga takut istri. Suaminya tunduk sama istrinya, istrinya jago karate. Jadi nggak berdaya. Wah, daripada suami tersiksa seperti itu, datang keluarga bilang, kamu itu gimana sebagai suami? Masa kau diperlakukan kayak gitu? Udah ceraikan saja, cari yang lain, masih ada yang lebih baik. Kemudian iya ya, si suami bilang, iya daripada saya tersiksa, saya cari yang lain aja yang tunduk kepada saya. Yang satu ini bukan tunduk tapi tanduk aja nih. Bukannya tunduk kepada saya, nandukin saya terus, bikin menderita saya. KDRT. Oh, akhirnya ada orang berkata, masuk HAM, hak asasi manusia. Udahlah, cerai. Ada juga masalah ekonomi. Ada istri-istri yang tidak tahan dengan gaji suaminya yang kecil. Akhirnya tergoda dengan laki-laki lain yang gajinya banyak. Kemudian sang istri berkata, aku sudah bosan jadi miskin. Kalau dengan kamu terus miskin teruslah hidupku. Cari yang lain aja. Ada loh. Sudah diberkati tapi karena masalah ekonomi bercerai. Masalah kesehatan. Si suami sakit-sakit melulu atau si istri sakit-sakit melulu. Lah kalau sepanjang seumur hidup begini menghadapi orang yang sakit, apa bahagianya berkeluarga? Kemudian ada pikiran, cerai saja. Cari yang lain, yang sehat. Yang memberi kebahagiaan ini, pasangan saya ini sudah sakit-sakitan. Ada juga masalah ya kesehatan, masalah karena tidak ada anak. Tentu kalau nggak ada anak, maka keluarga turun tangan. Udah, putuskan. Kita harus ada generasi penerus. Silsilah harus dilanjutkan. Kamu tidak punya anak, dia tidak bisa kasih anak kamu. Sudah, putuskan saja. Akhirnya terjadi perceraian. Kemudian ada juga karena terjadi perselingkuhan. Diam-diam suami punya wanita idaman lain. Will. Diam-diam wanita punya juga pria idaman lain. Pil. Pria idaman lain. Wah, ini selingkuh. Perselingkuhan. Dan itu bisa terjadi loh. Karena selingkuh. Udah, saya tidak percaya lagi kepada kamu. Kamu mengkhianati cintaku, kira-kira begitu ya. Kalau gitu, sudah cerai. Nah, sesungguhnya semua itu apapun alasannya tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk bercerai. Ya, dengan segala alasan yang ada, apapun itu, kalau Tuhan sudah persatukan, maka tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tidak boleh diceraikan? Alasan yang pertama kalau kita lihat adalah, ya alasan yang pertama bahwa dua pribadi tadi, laki-laki dan perempuan,
telah dipersatukan oleh Allah. Jadi ini adalah karya Allah, Allah yang mempersatukan. Ya nggak ada istilah pasangan suami istri itu bongkar pasang. 2 tahun pasang, 2 tahun berikutnya bongkar lagi dengan yang lain, pasang lagi, kontrak ke sana, kontrak sini, nggak ada kawin kontrak, nggak ada dalam kekristenan. Sekali untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan berkata, ya, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yang menikah adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan perempuan dengan perempuan. Yang menikah adalah laki-laki dengan perempuan. Itu yang menikah. Dua pribadi ini berbeda. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Pasti. Nah, bagaimana yang berbeda ini ternyata disatukan oleh Tuhan. Dan ikatannya kuat. Sangat kuat. Ya. Karena ikatannya ada di ayat yang kelima. Dikatakan, dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini berbicara ikatan yang erat. Ikatan yang kuat. Menempel. Ya, karena harus pisah. Dengan papa mama harus pisah dua-duanya. Jadi lahirlah rumah tangga yang baru. Generasi yang baru. Ciptaan yang baru dari Tuhan. Sebab ini akan melanjutkan rancangan Allah. Kalau hanya satu saja dipisahkan ini nggak bisa melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan rumah tangga itu. Jadi satu daging ini berbicara tentang kekuatan daripada apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Kira-kira begini, apa yang kita rasakan kalau jari kita ini kita potong? Ini kan sudah nyatu nih, kita putus saja. Terjadi penderitaan. Ya, tangan kita potong saja. Gak bisa, udah menyatu, jangan dipotong. Kalau mau motong itu sama dengan menyakiti. Itu sebabnya kalau bercerai itu menyakiti. Itu tidak akan membawa kebahagiaan. Itu merusak karya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan yang mempersatukan dan ikatan itu adalah satu daging. Satu dari yang dua yang berbeda tadi menjadi satu, menempel. Bagaimana mungkin kita bisa memisahkannya? Ada satu ilustrasi yang menggambarkan dengan dua kertas ya. Ketika dilem, ditempel, lekat. Kemudian mau coba-coba dipisah. Nggak bisa, robek. Nggak bisa dia. Ya. Jadi kita harus percaya yang sudah diberkati dalam pernikahan. Dan kedua saudara kita harus percaya pemberkatan nikah ini adalah karya Allah untuk menyatukan. Jadi nggak ada lagi istilah cerai. Putus, pisah. Tidak boleh. Apapun alasannya. Kenapa? Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kalau dipersatukan oleh keinginan itu berbahaya. Karena keinginan kita ini nggak stabil. Hari ini kita suka orang itu. Besok kita nggak suka orang itu. Suami istri juga bisa begitu loh. Ya Bapak Ibu yang sudah masuk pernikahan puluhan tahun coba. Ada kalanya kita kok kadang-kadang gak suka juga sama istri. Hari ini gak suka lihat istri. Kenapa? Istri terlalu banyak ngomel masalahnya. Dari pagi sampai malam. Aduh. Tapi kan sudah jadi istri, sudah disatukan. Sehingga gak boleh cerai loh. Amin. Bagaimana Pak John gitu ya. Ibu gak pernah ini ya. Gak berani lihat gitu. Awas. Apakah karena istri mulai mau dicerain? Kemudian aku gak suka kamu. Aku cari lagi yang lain. Ada yang lebih lembut. Ada yang lebih manis. Ada yang lebih mengasihi. Nggak bisa. Pasti. Ya, menyukai. Berarti bukan berarti harus sama. Oh istri, suami istri harus sama. Enggak, berbeda. Dua yang berbeda. Nah ini dua suku yang berbeda. Saya dengan istri berbeda. Saya Batak, istri saya Jawa. Pak John, Alor, Ibu,
Bali. Beda. Bagaimana bisa satu sama? Ya. Kalau saya suaranya keras biasa ya. Batak sama Alur keras Pak ya. Bagaimana? Tapi saya lihat Bung Dan ini lembut sekali ya. Hanya senyum saja. Tapi kadang-kadang susah juga yang suka senyum ini di dalam kita nggak tahu masalahnya. Ya. Yang di sebelahnya senyum. Iya betul Pak Pendeta, yang dalam kita nggak tahu. Ya. Tapi yang berbeda begini harus bisa diterima. Satu. Jadi nggak ada alasan. Nah ketika kita melihat ini adalah karya Allah, tentu ada maksud Allah menyatukan kita. Untuk kebaikan, untuk rumah tangga yang bahagia. Karena itu rancangan Tuhan bagi kita. Yang beranak cucu, penuhi bumi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ada sih yang nggak dipersatukan oleh Tuhan, tetapi itu maunya mereka. Dan itu tidak sesuai dengan program Allah. Itu sebabnya kenapa kita ada pelayanan yang namanya peneguhan pemberkatan nikah. Supaya kita kembali kepada jalur yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat alasan pertama, dua menjadi satu, berbicara satu ikatan yang sangat kuat, menyatu. Ya, alasan yang kedua adalah ya, karena ini adalah ketetapan Allah sejak semula. Tuhan yang menetapkannya. Bukan Musa. Bukan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bukan. Tuhan sendiri. Ya, dikatakan di ayat 8. Kata Yesus kepada mereka. Karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Perhatikan. Sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidaklah demikian, tidaklah boleh diizinkan bercerai, itu maksudnya. Sejak semula tidaklah demikian. Loh, kok Musa izinkan? Karena ketegaran hatimu. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula adalah laki-laki dan perempuan menyatu. Dan itu ikatannya seumur hidup. Maka dikatakan hanya maut yang memisahkan. Hanya kematian. Ikatan pernikahan itu selesai kalau ada salah seorang di antara mereka meninggal, maka putus, selesai. Kemudian boleh nggak menikah lagi yang masih hidup? Boleh, tidak masalah. Ya, itu diizinkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus berkata sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula adalah tidak diizinkan perceraian. Nggak ada istilah bercerai. Nah kemudian mereka mulai cari alasan, loh kok Musa? Kenapa kok izinkan? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa akhirnya terjadi perceraian? Jelas karena ketegaran hati. Nah di sini kita menjalani hidup rumah tangga. Kedua mempelai yang dikasih Tuhan. Kalian akan masuk dalam tantangan, pergumulan. Tidak gampang, tidak mudah. Nah untuk itu, ya hadapi ya kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh apapun. Tuhan yang mempersatukan dan sejak semula memang demikian, tidak boleh ada istilah perceraian. Mengapa kita melihat akhirnya ada perceraian? Jelas karena ketegaran hati. Untuk itu, kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, hendaklah diselesaikan dengan tenang, penuh dengan kesabaran. Jangan masing-masing mengeraskan hati, jangan menegarkan hati. Ya, apapun masalah, sekalipun suami, sebab sudah menjadi resiko seorang istri ketika mau menikah. Dalam bimbingan pranikah kan sudah dikatakan siap menerima apa adanya. Mungkin hari ini serba kepura-puraan, tapi setelah masuk dalam pernikahan kelihatan aslinya. Sekalipun sudah kelihatan aslinya, tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Terima. Suami menerima istri, istri menerima suami. Jangan sampai suami berkata, kalau tahu begini cerewetnya, saya berpikir 3, 4, 5, 6 kali. Udah terlambat. Bukankah sudah digumuli? Sudah didoakan?
Yang istri berkata, kalau saya tahu seperti ini, emangnya saya bola. Kenapa? Rupanya ditendangin terus. Nah kalau kita di sini kan nggak ada ya. Istri mah disayang, ya diperhatikan. Tapi ada juga di sana-sana. Istrinya babak belur, main pukul. Wah, Satu ketika dalam pemberkatan nikah saya sedikit agak tertawa mendengarkan. Ada satu kesaksian dan berkata, hamba Tuhan, dan dia bilang, kalau nanti dalam pernikahan ini istri tetap istri, suami tetap suami. Jadi ini rumah tangga. Bukan pukpak katanya. Saya bilang, apa itu pukpak? Istri itu bukan pukpak. Nah rupanya pukpak itu diperagakan pukpak gitu loh. Kalau sekarang sayang, nggak ada sayang gitu ya. Kalau nanti pukpak. Jadi jangan pukpak ya. Amin. Jangan pukpak ya, jangan. Tetapi sayang. Penuh kasih sayang. Ada masalah, ada tantangan, hadapi. Datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan ini satu hal yang penting, ingat akan kasih mula-mula. Tidak mungkin seseorang ketemu di jalan, ayo kita menikah, gak mungkin. Main tarik saja, ayo kita diberkati, gak mungkin. Pasti, ya ada benih cinta kan, ada benih kasih yang mengalir. Ya kemudian ini sepertinya cocok deh, inilah teman hidupku. Kemudian bergumul, diskusi, berbicara kepada keluarga, kemudian keluarga pun setuju menerima, kemudian masuk dalam pemberkatan nikah. Ingat itu, kalau masalah nanti membuat kita hendak masuk, teringat ada kata cerai, karena ada masalah demi masalah dihadapi, ingat kasih mula-mula. Ya, kalau kedua saudara sampai kepada titik ini tentu sudah dalam pergumulan, apalagi dalam bimbingan pranikah, semua dibongkar habis. Dulu pernah juga, ya kita katakan kalau memang gak siap gak usah dilanjut. Gak ada gunanya dilanjut, hanya ingin seremoni saja seperti ini untuk apa? Ya, tetapi karena yakin maka masuklah dalam pernikahan. Ingat akan kasih mula-mula ketika kita ada persoalan. Kita yang berkata dulu, aku suka kamu. Pasangan kita juga berkata, aku juga suka kamu. Sekali suka, selamanya harus suka. Apalagi sudah diberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini secara kedua mempelai menjadi pegangan dasar hidup. Tidak ada kamus cerai dalam keluarga kita. Dalam keluarga Kristen. Dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Yang sebentar diteguhkan pernikahannya. Ingat. Tidak ada kamus cerai. Masalah ada, tantangan ada, pergumulan ada, kesulitan ada, air mata ada, kesusahan juga ada, persoalan pergumulan suami istri ada. Tetapi hadapi dengan datang kepada Tuhan. Ingat, ketika Tuhan memberkati, Tuhan mempertemukan kedua saudara dalam satu rumah tangga yang dikuduskan. Tujuan Tuhan supaya rumah tangga ini adalah rumah tangga yang bahagia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang lain yang ada di sini yang mungkin sudah sekian tahun dalam pernikahan, diingatkan kembali kasih mula-mula, diingatkan kembali betapa satu dengan yang lain ya mempertahankan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Sesuatu yang rahasia yang luar biasa dalam rumah tangga ketika Tuhan sudah mempersatukan. Yang dibuktikan dengan komitmen atau janji dari seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa yang akan memisahkan diri dari orang tua, masuk dalam rumah tangga yang dikuduskan. Dan ketika telah dipersatukan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Tuhan tolong kami, memang ada masalah, ada tantangan, pergumulan dalam setiap rumah tangga. Tolonglah setiap suami istri supaya menghadapi dengan tenang. Tidak mengeraskan hati. Tidak egois satu dengan yang lain. Tapi mau tetap menyelesaikan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Meteraikan kebenaran firman bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
tiba saatnya kita masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Di hadapan kita kedua mempelai yang akan diteguhkan pernikahannya, yaitu Saudara Daniel Lema dengan Saudari Gracia Regina Kalondari. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara, saya ingin memberikan pertanyaan kepada keluarga jemaat. Apakah ada yang keberatan bahwa mereka diteguhkan pernikahan mereka saat ini? Jika ada yang keberatan bisa angkat tangan dan berikan alasan. Jika alasan itu tepat kita bisa hentikan, tetapi jika tidak tepat kita terus melanjutkan prosesi pemberkatan ini. Oke, baik, semuanya setuju. Semua memberi doa restu, amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu saya akan lanjutkan. Di depan kita telah berdiri Saudara Daniel Lema dan Saudari Regina Kalondari yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kepada mempelai laki-laki, Saudara Daniel Lema, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima Saudari Gracia Regina Kalondari sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Daniel Lema, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia menjalankan dengan segenap hatiku. Amin. Kepada mempelai wanita, Saudari Gracia Regina Kalondari, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Daniel Lema sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak, jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Gracia Regina Kalondari, apakah jawabmu? Iya, saya bersedia menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri
di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Mempelai laki-laki, saya persilakan. Saya Daniel Lema menyambut engkau Gracia Regina Kalondari sebagai istriku, bahwa saya berjanji mengasihimu baik untung dan malang, baik suka dan duka, baik sakit maupun sehat. Saya berjanji bahwa akan memelihara engkau dengan kasih setiaku sebagaimana mestinya, dan saya akan menjanji bahwa akan memelihara engkau dengan sebagai mestinya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mempelai perempuan, saya persilakan. Saya Gracia Regina Kalondari menyambut engkau Daniel Lema sebagai suamiku dan berjanji akan mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan merawat engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai akan menyematkan cincin. Cincin ini merupakan lambang ya, keutuhan cinta kasih yang bulat menyatu. Ya, ini mengingatkan akan cinta kasih mereka. Mempelai laki-laki akan menyematkan kepada mempelai perempuan. Mic-nya kasih mic. Ya. Pegang tangan. Ya. Cincin ini saya memberikan kepadamu dengan kesucian dan keutuhan dan kesetiaanku. Ya. Buka dulu. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Puji nama Tuhan, mereka sudah menyematkan cincin sebagai lambang keutuhan cinta mereka. Saya sebagai hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan mereka. Maju ke depan. Maju lagi. Maju lagi. Ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara Daniel Lema dan Saudari Gracia Regina Kalondari, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah Saudara Daniel Lema dan Saudari Gracia Regina Kalondari di dalam nama Allah Bapa
Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kami berserah. Kita bersama-sama memberikan doa restu, doa berkat buat kedua mempelai yang sudah diteguhkan pernikahan mereka. Kami berserah. Kami berserah. Kami berserah kepada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Kami berserah. Kami berserah. Kami berserah, kami berserah, kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah mempersatukan kedua anakmu, saudara kami Daniel Lema dan saudari Gracia Regina Kalondari. Hamba berdoa memohon berkat Allah turun atas keluarga yang baru ini. Suami istri ini diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi keluarga yang sungguh menikmati kasih sayang Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Berilah mereka kesehatan, berikan kepada mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga yang baru ini dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah mereka terus setia mengiring Yesus, dan keluarga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan juga keluarga mereka menjadi keluarga berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas rumah tangga yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kedua mempelai silakan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Di sini berhadap-hadapan dulu. Halo, terlalu tegang. Berhadap-hadapan dulu. Terlalu tegang ya. Rasanya gimana ya? Ya, jemaat silakan duduk. Kita akan menyaksikan mereka sudah diteguhkan pernikahan mereka, dan suami akan memberikan ciuman kudus kepada istrinya. Ya, tampaknya terlalu dekat ya. Berarti Daniel Lema bisa mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, silakan hampiri istri dan berikan ciuman kudus. Iya, kok cepat sekali ya? Iya, nggak terasa ya. Diulang lagi ya. Ya, berikan yang terbaik ya. Harus mesra, nggak usah tegang-tegang banget sih ya. Ya, jadi belum ada perintah. Belum ada perintah kok langsung ya. Oke. Dimulai dari sekarang, ya silakan. Ya, tampaknya sebentar kurang mesra. Jadi begini, memang harus diajarin ya. Gak apa-apa ya. Mundur dulu ya. Jadi bisa dirangkul, tangan dipeluk lah penuh dengan kasih mesra, begitu loh. Jangan begini nanti kan enggak nyampe nanti. Tidak ada kemesraan begitu. Jadi enggak apa-apa, buatlah yang mesra. Kalian sudah diberkati, rumah tangga kalian kudus di hadapan Tuhan.
Mulai dari sekarang, silakan. Ya, oke. Agak lama mau dipoto ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Mereka akan ada tanda tangan untuk piagam pernikahan mereka. Ya. Mari. Nah, piagam pernikahan ini akan digunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mengurus catatan sipil ya, akte pernikahan. Bentar, lagi. Di samping nama ya. Lagi. Ini yang asli. Baik, mempelai wanita. Fotografer bisa lebih dekat, tidak apa-apa. Foto ya. Baik, terima kasih. Untuk saksi dari keluarga pria, Bapak Ayun Trianus Lema. Bisa lewat sini aja Pak, biar satu arah. Ya, kasih. Di atas ya. Di atas. Oke. Sorry, kebalik. Ya, ini aslinya ya. Baik, terima kasih Pak. Kepada saksi dari pengantin wanita, Bapak Fidelis. Lagi. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Agustiwa. Ya, dari gereja mereka akan menerima piagam ya dan juga Alkitab yang menjadi fondasi dalam keluarga. Ya, majelis gereja akan menyerahkan. Baik. Kedua mempelai saya minta untuk menghadap jemaat. Ya. Ya. Pak Daniel Lemas seperti latihan itu. Ya. Pak Daniel Lema yang bergerak. Pak Daniel yang bergerak dulu. Nah, gitu. Ya, waktu latihan sih sudah mantap banget ya. Habis kalau ya. Baik, kita sekali lagi mereka sudah diteguhkan pernikahan, kita sambut dengan penuh sukacita. Keluarga semua tentu bahagia. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kita terima keluarga baru ya di dalam Tuhan. Baik, silakan duduk kembali. Saya persilakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya.
Baik. Ya, yang lain yang mau menyusul latihan juga ya. Karena kalau sudah hari H seperti ini memang grogi kita memaklumi hal itu. Nah, keluarga yang baru yang diteguhkan pernikahan mereka hari ini sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, mereka akan memberikan buah sulung mereka kepada Tuhan dan diikuti oleh jemaat yang rindu memberikan persembahan dalam ibadah kita hari ini.